Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Patria Setiawan dalam topik aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam topik Merdeka Belajar disajikan 5 modul pelatihan, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, dalam modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, materinya adalah berisikan yang pertama adalah mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, di dalam modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, selanjutnya Bapak Ibu guru, apa alasan kita memilih ingin menjadi pendidik? Kemudian, memahami kelebihan dan kelemahan kita, mengembangkan kapasitas diri. Kemudian, peran guru sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama dalam membuat murid menjadi manusia merdeka sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, Bapak Ibu guru menjadi agen perubahan dalam memberikan contoh perilaku yang baik, yang menjadi panutan dan sekaligus dapat menuntun dan membimbing tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya, dan selalu membuka diri dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Nah, di dalam modul 2 mendidik dan mengajar berisikan materi mendidik menyeluruh. Menjadi manusia secara utuh. Nah, di dalam indikatornya bukan hanya menekankan pada ranah pengetahuan, bahwa pendidikan bukan hanya menekankan pada ranah pengetahuan atau kognitif saja, tetapi humanis seluruh aspek dan menekankan pada menggerakkan kekuatan kodrat lahir batin murid dan kemerdekaan belajar murid. Mendidik memenuhi kebutuhan murid untuk mencapai manusia merdeka secara lahir batin yang tidak tergantung kepada orang lain. Nah, semuanya berorientasi untuk kebutuhan dan potensi peserta didik. Ibaratnya, pendidik bisa diibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun yang menuntun dan menjaga tanamannya agar suatu kelak menghasilkan. Kemudian, guru dapat mendorong kolaborasi. Selanjutnya, pendidikan bukan lagi sistem zaman pendidikan kolonial dalam mendidik atau bersifat otoriter atau kekerasan, namun lebih menekankan pada sistem amung trilogi pendidikan. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya di dalam modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di dalam modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh berisikan materi antara lain mengenai kodrat murid, azas trikon,
Dan selanjutnya kita ketahui bahwa kodrat murid ada dua, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan lingkungan atau tempat tinggal murid, atau bisa dikatakan kearifan lokal. Selanjutnya kodrat zaman. Jadi pendidikan berdasarkan kodrat zaman, berkaitan dengan kodrat zaman. Pada saat sekarang ini pendidikan guna meningkatkan kompetensi abad 21 di dalam pendidikan anak. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru, alam dan zaman tentunya bersifat dinamis seiring berubahnya waktu. Dan di dalam materi ini juga menjelaskan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan harus berjalan terus-menerus tanpa meninggalkan sejarah hakiki kebudayaan di dalam masyarakat. Kemudian konvergen, pendidikan adalah memanusiakan manusia guna menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan konsentris adalah pendidikan yang berkeragaman tetapi tetap sesuai dengan lintasan orbitnya. Dengan kata lain, mendidik suatu anak sesuai dengan jalurnya atau perkembangannya, lintasan perkembangannya. Kita tidak bisa memaksakan mendidik anak belum sampai waktunya atau sesuai lintasannya, usianya, umurnya, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan kontinu, berkesinambungan, terus-menerus. Konvergen juga mengambil dari berbagai sumber dari luar, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan atau kearifan lokal. Nah, di sini dijelaskan juga konsentris tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, materinya adalah antara lain menumbuhkan budi pekerti. Kita ketahui budi pekerti atau watak atau jiwa manusia adalah perpaduan gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan cipta, rasa, dan karsa manusia. Kita sebagai guru tidak cukup hanya membekali kemampuan kognitif saja, pengetahuan saja, tetapi melainkan kita harus seimbang dengan afektif penilaian dan psikomotor, keterampilan, nilai dan keterampilan. Pendidikan tentunya harus mampu memahami kemampuan kodrat murid sebagai individu atau subjek belajar berbudi pekerti luhur yang tentunya perlu dikembangkan. Di dalam teori konvergensi adalah teori tabula rasa ditambah dengan teori negatif. Jadi teori konvergensi adalah teori bukan tabula rasa. Teori ini menyatakan bahwa anak lahir sudah mempunyai garis-garis yang samar-samar. Nah, kita sebagai guru adalah menebalkan garis yang samar-samar tersebut dengan pendidikan yang menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya, mengendalikan tabiat atau asli atau watak biologis seperti takut, malu, kecewa, iri, berani, dan egois, dan menebalkan watak baik atau kecakapan berpikir, memahami. Jadi tugas guru adalah menebalkan nilai-nilai baik yang ada pada murid.
Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam modul 5 yaitu berisikan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan pada modul 5 berisikan materi adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Nah, di dalam materi tersebut mendidik sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan gaya belajar murid. Selanjutnya, perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Jadi, pandangan pendidik tidak selalu sama dengan pandangan murid. Guru atau pendidik bisa memandangi murid sama, tapi pada kenyataannya setiap murid mempunyai keunikan-keunikan. Kemudian pendidik menciptakan pembelajaran yang bermakna, memberikan materi yang tentunya bermanfaat dengan menggunakan beragam alat pengukuran. Kita ketahui bahwa fungsi pendidikan adalah mempersiapkan murid siap hidup dan mengisi zaman ini dengan selamat dan bahagia. Masih dalam modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di dalam mengantarkan murid selamat dan bahagia, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, pada bagian 2 berisikan materi adalah mengenai sistem AMO atau trilogi pendidikan. Kita ketahui bahwa sistem AMO adalah sistem pendidikan yang mengusung nilai dan budaya lokal Indonesia untuk mencetak generasi penerus yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan berketerampilan. Selanjutnya, di dalam pembelajaran abad 21 sebagai guru, kita menyiapkan peserta didik untuk menguasai kemampuan kognitif, pengetahuan, keterampilan sosial dan emosional. Bapak dan Ibu guru hebat membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama sangat penting dan bermanfaat. Itu adalah untuk memperbaiki atau menanamkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang telah mengakar dalam negara kita. Selanjutnya, kita perlu kerjasama dan berkolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat guna mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Nah, dari pemahaman 5 modul tersebut, di dalam refleksi proses kita harus mengetahui bahwa bagaimana seharusnya kita menjadi guru, kemudian memandang murid dan bagaimana memperlakukannya. Di dalam refleksi proses kegiatan pembelajaran, tentunya saya memahami bahwa diri saya perlu perbaikan dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Tentunya ada keinginan dan motivasi berubah menjadi pendidik yang lebih baik menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidik adalah menuntun murid
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan mempunyai budi pekerti yang luhur yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kemudian dapat di dalam merefleksikan diri, saya dapat berbagi praktik guna meningkatkan pemahaman dan mereferensikan diri bersama rekan-rekan guru. Selanjutnya di dalam proses refleksi, bagian yang mengubah saya adalah pemahaman terhadap bagaimana menjadi guru dan bagaimana seharusnya memandang atau memperlakukan murid sesuai dengan kodratnya. Tentunya yang akan saya lakukan yaitu melaksanakan praktik pembelajaran yang berorientasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid, tentunya juga sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Serta saya terus mengisi diri guna menjadi pendidik yang kompeten dan berkepribadian sebagai pendidik. Nah, dari pemaparan yang telah saya lakukan, saya meminta kepada Bapak dan Ibu memberikan umpan balik mengenai apa yang telah saya paparkan. Di sini saya telah menyiapkan Google Form dari paparan yang Ibu sampaikan nanti. Itu berisikan dari paparan yang disampaikan sebelum saya mendapat pembelajaran dari pemaparan tersebut, pemahaman pembelajaran ternyata titik-titik. Kemudian pada pertanyaan kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini. Nah, Bapak Ibu silakan nanti mengisi umpan balik yang telah saya sediakan di link deskripsi umpan balik pada Google Form. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru, semoga nanti di dalam pemaparan mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.